Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nata Septiana akan menjelaskan pertemuan keempat pemrograman akuntansi 2. Pada pertemuan keempat, kita melakukan manajemen user atau rules permission. Rules adalah sebuah istilah dalam kontrol akses ketika kita mengunjungi sebuah website di mana setiap user atau pengguna memiliki level akses yang berbeda. Untuk membuat rules permission pada Laravel, kita harus melakukan download via Laravel command dengan perintah sebagai berikut, yaitu composer require seperti Laravel permission. Kita kopikan, lalu kita buka Visual Studio Code-nya, kita ketikkan pada terminalnya, lalu enter. Kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Setelah proses downloadnya selesai, selanjutnya kita publish atau register file migration dari modul ini dengan perintah php artisan vendor publish min provider seperti permission service provider. Kita kopikan, lalu kita buka kembali Visual Studio Code-nya, lalu kita kopikan, setelah itu enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses publish-nya selesai, selanjutnya jalankan migration dengan perintah php artisan migration. Kita kopikan, lalu kita buka kembali Visual Studio Code-nya, enter. Kita tunggu hingga proses migrate-nya selesai. Proses migrate-nya sudah berhasil, yaitu membentuk create permission table. Lalu yang selanjutnya, penggunaan. Pertama, setelah melakukan instalasi untuk menggunakan package Laravel permission ini, kita tambahkan terlebih dahulu trace hash roles ke dalam user. Model ini berfungsi merelasikan antara user dengan roles. Buka file model user dan tambahkan kode di bawah ini. Kita buka Visual Studio Code-nya. Lalu kita tambahkan use petty permission trace hash roles. Kita kopikan. Lalu yang bawah juga kita tambahkan use hash roles-nya. Kita copy kembali. Selanjutnya kita buat file seeder untuk pembagian level user dengan perintah di bawah ini, yaitu php artisan make seeder role seeder. Kita kopikan, lalu kita buka Visual Studio Code-nya, lalu kita kopikan pada terminal, kita klik enter, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Prosesnya sudah selesai, yaitu ada tulisan seeder create successfully. Selanjutnya, kita akan menambahkan user dengan dua level, yaitu admin dan user, untuk mengelola akses. Buka file seeder di atas dan modifikasi kodenya. Kita buka pada Visual Studio Code-nya pada database, lalu sheet, rule sheet. Kita ketikkan codingannya. Ketikkan use petty permission model rules.
name, admin, word name, web. Lalu kita kopikan untuk yang kedua, lalu diganti. Selanjutnya, setelah membuat user rules untuk mengelola akses yaitu admin dan user, selanjutnya kita buat user seeder. Fungsinya yaitu untuk membuat akses user dan memberikan rule atau hak akses dengan perintah sebagai berikut. PHP artisan seeder user seeder. Kita buka Visual Studio Code-nya, lalu kita ketikkan pada terminalnya PHP artisan make seeder user seeder. User seedernya sudah terbentuk, yaitu ada seeder create successfully. Yang selanjutnya, buka file user seeder, lalu tambahkan kode dengan sebagai berikut. Kita kembali ke dalam Visual Studio Code-nya, ke dalam user seeder, lalu kita tambahkan codingannya. Admin user create, name admin, email admin@gmail.com, lalu passwordnya password. Kita kopikan untuk usernya. Kita ganti namanya dengan user, emailnya juga. Jika sudah, kita save dengan menggunakan Ctrl S. Langkah selanjutnya, untuk memudahkan proses shading, kita akan panggil class sheet yang tadi kita buat ke dalam class database sheet sebagai berikut. Dengan menambahkan codingan pada database sheet, kita buka terlebih dahulu, lalu kita tambahkan codingannya di cal lower seeder class, lalu kita save. Setelah codingannya dirubah, yang selanjutnya kita jalankan seeder dengan perintah PHP artisan db sheet. Kita kopikan, lalu kita buka Visual Studio Code-nya kembali pada terminalnya, kita copy, lalu enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Selanjutnya, apabila speed tidak jalan, maka gunakan perintah di bawah ini, yaitu PHP artisan migrate fresh sheet. Kita masuk kembali ke dalam Visual Studio Code-nya, lalu kita kopikan, kita enter, kita tunggu. Di sini sepertinya terdapat kesalahan karena proses sheet-nya sudah berhasil, jadi tidak perlu menggunakan PHP artisan migrate fresh kembali. Hasil sheet yang sudah kita buat akan terisi ke dalam database di antara lain, yaitu ada table user table, rows tables, lalu model has rows table. Kita buka ke dalam PHP admin-nya. Lalu kita masuk ke dalam database DB-SIA 2-nya. Kita buka tabel usernya. Di sini terdapat 3 user, yaitu ada Nisa, admin, dan user. Nisa sendiri merupakan yang saya tambahkan pada pertemuan sebelumnya, dan admin dan user yang baru ditambahkan. Lalu, kita buka tabel rules table-nya. Di sini terdapat 2, yaitu ada 1 sebagai admin dan 2 sebagai user. Yang selanjutnya, kita buka rules has permission-nya. Kita buka model has rows-nya. Di sini terdapat has rows-nya.
Lalu yang selanjutnya pengaturan route untuk redirect ketika login. Setelah memiliki user yang kita tentukan sesuai dengan levelnya masing-masing, maka langkah selanjutnya adalah membuat route access untuk memisahkan redirect user berdasarkan roles-nya masing-masing. Dalam artian login sebagai admin atau sebagai user biasa. Sebelumnya, kita register terlebih dahulu middleware-nya dari seperti Laravel min permission untuk melindungi root berdasarkan role. Buka file pada app http://kernel.php. Kita buka Visual Studio Code-nya, lalu kita buka pada app. Lalu http, lalu pilih kernel.php. Scroll ke bawah dan cari fungsi protect root middleware. Lalu kopikan codingannya, lalu tambahkan kode di bawah ini. Kita copy saja codingannya. Lalu kita kembali lagi. Kita copy. Kita kembali lagi ke dalam Visual Studio Code-nya, lalu kita cari scroll ke bawah protect root middleware. Kita tambahkan codingannya pada bagian bawah. Lalu setelah itu save. Lalu jika sudah, yang selanjutnya kita buat middleware untuk membatasi akses login antara admin dengan user. Pertama, kita buka file layout.blade.php pada folder view layout. Lalu tambahkan kode berikut. Tambahkan kode pada baris ke-51 sampai ke-67. Kita kopikan codingannya. Lalu kita kembali lagi ke dalam Visual Studio Code-nya, lalu kita buka layout.blade.php-nya pada view layout, lalu layout.blade.php. Pada bagian class nav item-nya kita rubah dengan sesuai yang ada di modul sampai ke 62. Kita save dengan Ctrl S, lalu selanjutnya kita coba login ke dalam browsernya. Kita login sebagai admin terlebih dahulu. Pada bagian admin, menu utama 1, terdapat menu utama 1, menu utama 2, menu utama 3, dan menu utama 4. Lalu kita logout. Selanjutnya kita login kembali. Kita klik login. Lalu kita login sebagai user. Di sini pada tampilan user hanya terdapat menu utama 2, menu utama 3, dan menu utama keempat. Menu utama satunya tidak ada. Lalu yang selanjutnya, untuk menambahkan rule otomatis terhadap akses user, kita bisa menambahkan fungsi pada file register-controller.php yang berada pada folder app http://controller-out regis-controller.php. Buka file tersebut lalu modifikasi codingannya. Kita kopikan saja codingannya. Lalu kita ke dalam Visual Studio Code-nya, kita buka controller pada http://controller-out lalu register controller.
Di sini pada public protect function create-nya kita rubah codingannya. Pada protect function create-nya kita rubah codingannya dengan yang sesuai yang ada di modul. Jika sudah, kita save. Sehingga pada saat register user sudah mendapatkan rules yang diinginkan. Silakan coba register user baru dan lihat hasilnya. Kita ke dalam browsernya kembali, lalu kita logout untuk melakukan registrasi ulang. Kita ke register, lalu kita masukkan nama. Lalu kita register. Di sini sudah masuk, lalu kita coba untuk buka ke dalam PHP admin-nya, lalu ke dalam user. Di sini sudah masuk, lalu ke dalam hash roles-nya, model hash roles-nya. Juga di sini roles-nya 2 dengan model ID 5. Sekian penjelasan dari saya pada pertemuan keempat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.